Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sekar Gumilang, di mana dalam hal ini akan menjadi pemandu di dalam room ini. Adapun saya ditemani oleh tim kami, yaitu Ibu Adriana Halim Eskom SSI yang berperan sebagai moderator yang akan mendampingi narasumber kita, yaitu Bapak Ade Aso SPD. Untuk mengefektifkan waktu, kami persilahkan kepada Bu Ana untuk peran sebagai moderator. Silakan Ibu Ana. Terima kasih Ibu Sekar. Selamat datang Bapak Ibu ke dalam forum kami pada sore ini. Sebelum kita mulai, mari saya perkenalkan dulu profil pembicara kita, Bapak Ade Aso, SPD. Ya, alamat Pak Ade itu di Puri Cipageran Indah 1, Blok H, Cimahi Utara. Saat ini beliau mengajar di SMK BPI Bandung, mengajar mata pelajaran Produktif Teknik Komputer Jaringan. Pendidikan formal terakhir di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Nah, hari ini Pak Ade akan menjelaskan cara untuk membuat surat dengan mail merge. Mail merge itu apa sih? Nah, mungkin Bapak Ibu yang biasanya bikin surat, jangan beda-beda penerima, tapi isinya sama, biasanya copy paste. Nah, mungkin kalau menyimak pemaparan Pak Ade ini, siapa tahu langkah-langkahnya yang biasa copy paste bisa lebih cepat dan lebih efisien. Mari saya serahkan kepada Pak Ade. Silakan Pak Ade. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta di room ini, kita akan mencoba membahas hari ini tentang bagaimana cara membuat surat dengan mail merge. Hal ini sebetulnya kalau yang biasa komputer atau biasa mengurus administrasi, hal yang sudah biasa. Tapi sepertinya walaupun sudah biasa, tidak semua mengetahui tentang hal ini. Mari kita coba kupas tuntas. Saya coba share dulu kontennya. Sudah terlihat di layarnya? Sudah Pak. Ini saya buat ada lingkaran besar, lingkaran kecil, dan juga ada kotak-kotak. Ini apa isinya? Mari kita coba lihat. Nah, ini mail merge judulnya. Dan mungkin sudah tidak asing, tapi kita coba kupas tuntas. Mail merge adalah, mohon maaf sebentar, saya coba salah. Mail merge adalah salah satu fitur yang disediakan oleh hampir semua versi Microsoft Word, baik 2007, 2010, 2013, ataupun 2016. Mail merge itu sendiri artinya menggabungkan surat, merupakan sebuah fitur yang disediakan oleh Microsoft Word yang berfungsi membuat surat massal atau surat yang akan ditujukan kepada nama dan alamat berbeda dalam jumlah yang banyak dengan sangat mudah dan cepat. Coba lihat selanjutnya. Nah, untuk memahami mail merge, bayangkan saja misal Anda diminta untuk membuat surat undangan rapat yang harus Anda bagikan ke 100 orang agar mereka bisa menghadiri rapat. Tentu saja, walaupun isi surat sama, nama dan alamat surat pasti berbeda. Meskipun ada koma, betul? Ya, kita lanjut. Nah, fakta yang sering terjadi dari hal yang tadi saya contohkan di sini ketika membuat surat seperti yang disebutkan pada slide sebelumnya, maka ada banyak alternatif cara membuatnya. Di antaranya, ini fakta yang sering kita lakukan. Membuat satu lembar surat pada dokumen Microsoft Word, lalu print satu persatu atau print satu kali, setiap kali sebelum print ganti nama dan alamat surat sesuai dengan nama undangan. Misalnya surat pertama kepada Ade, print. Nanti surat kedua hapus adanya ganti jadi Aso.
Nah, yang kedua, contoh kedua, solusi yang kedua, membuat surat dengan jumlah lembar dokumen Microsoft Word sesuai dengan jumlah undangan rapat. Jadi kalau 100, kita buat 100 halaman, di mana setiap lembar, satu lembar surat sudah dimasukkan nama dan alamat undangan. Buat suratnya, kasih nama, copy lagi ke bawah, ganti nama lagi, dan selanjutnya sampai 100. Cara di atas tentu saja kurang efektif, karena pengerjaannya akan memakan waktu dan tenaga. Jika satu, dua, atau tiga surat mungkin akan mudah. Tapi, atau namun bagaimana jika 100 atau 1000 surat? Tentu kitanya yang akan repot. Nah, cara terbaik yang paling praktis dan mudah adalah dengan menggunakan fitur, maaf, maaf, cadel, gitu, cadel. Fitur mail merge. Solusi efektif yang saya tawarkan dengan menggunakan mail merge, membuat surat massal itu seperti yang tadi, masalah yang tadi, cukup dengan 3 langkah sederhana, yaitu membuat satu lembar surat, kedua menyediakan daftar nama dan alamat undangan, data bisa dibuat dengan menggunakan tabel atau menggunakan Microsoft Excel. Yang ketiga, mengaitkan surat dengan data undangan. Terakhir ini, print surat secara sekaligus. Seperti itu cara singkatnya. Nanti insya Allah kita akan coba praktekkan juga. Dengan menggunakan mail merge, walaupun surat yang dibuat hanya di satu lembar dokumen Microsoft Word, jumlah lembar dokumen Microsoft Word akan otomatis menjadi banyak sesuai dengan jumlah data undangan yang kita tulis di Excel. Jadi Word-nya kita buat surat, lalu datanya kita buat Excel. Ada 1000 orang, kita ketik 1000 orang. Tapi di Word-nya cukup satu surat saja. Bayangannya nanti di belakang kita akan coba lihat. Di mana setiap surat akan memiliki nama dan alamat undangan berbeda-beda sesuai dengan data nama undangan yang tadi diketik di Excel. Selanjutnya, nah ini ada praktik pembuatannya nih. Praktik pembuatan. Yang pertama, kita siapkan data di Excel. Jadi Ibu dan Bapak tinggal buka Excel-nya, lalu buat data misalnya seperti ini. Ini contoh untuk undangan. Namanya siapa, alamatnya di mana. Setelah data ini selesai diketik, kita coba save datanya. Save datanya di tempat yang biasa Anda menyimpan datanya di mana. Lanjut, seperti ini. Dan lalu setelah kita membuat data di Excel tadi dan juga sudah disimpan, kita buat suratnya mau seperti apa. Suratnya kita buat di Microsoft Word. Kebetulan ini saya tadi dapat contoh surat seperti ini. Nah, kepada yang terhormat namanya kita kosongkan. Di mananya kita kosongkan. Nah, ini untuk data Excel yang tadi bisa kita masukkan ke dalam sini dengan otomatis. Seperti itu. Lalu selanjutnya langkah yang ketiga, kita mulai ke aktivasi fitur mail merge-nya. Nah, selanjutnya bagaimana di Word-nya setelah kita buat surat yang tadi, ini surat yang ini. Nah, kita buka mailing. Setelah mailing, nah di sini ada Start Mail Merge. Kita pilih yang letters. Terus selanjutnya, setelah pilih yang letters tadi, kita cari data Excel yang tadi kita simpan itu berada di mana. Kita klik. Terus selanjutnya kita cari, misalnya kita simpan di desktop, karena biar gampang. Tadi yang tadi disimpan dengan contoh data pegawai.xlsx. Kita pilih, lalu kita open. Terlalu cepat, Ibu Bapak? Kita lanjut. Nah, setelah kita pilih tadi, ini tadi prosesnya dari sini, lalu kita insert merge field. Nah, ada nama dan alamat. Nama kita masukkan di sini, kita klik, yang terhormat klik, lalu klik yang ini, lalu klik lagi di sini, lalu alamat kita masukkan. Itu akan secara otomatis akan ada tanda lebih besar, lebih kecil, ada dua nama lebih besar. Seperti ini ada tanda-tanda seperti ini. Kita lanjut. Nah, kalau ingin di print, tadi kolom yang ini sekarang ada maaf, tadi fitur yang ini, atau menu yang ini. Selanjutnya kalau ingin di print, ini ada menu finish and merge.
Kalau mau di print satu-satu bisa, kalau mau disekaligus bisa print dokumen. Di sini ada print dokumen dari halaman berapa sampai halaman berapa itu bisa di print. Kalau masih ragu salah atau enggak, Ibu dan Bapak bisa klik review result. Di sini sudah akan ketahuan berapa halaman yang sudah kita buat. Seperti itu, Ibu dan Bapak. Satu hal lagi, fitur ini sebetulnya atau sebenarnya bisa digunakan untuk berbagai hal yang berhubungan dengan administrasi. Dan semakin kita kreatif, maka penggunaan fitur mail merge ini akan semakin banyak. Semakin kita inovatif, semakin kita kreatif, fitur yang asalnya sederhana seperti ini itu bisa jadi lebih banyak penggunaannya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mangga, saya serahkan lagi ke moderator, barangkali ada yang mau bertanya. Terima kasih Pak Ade atas penjelasannya. Pak Ade nggak ada itu Pak, live show-nya Pak, caranya langsung? Oh, boleh, boleh. Saya coba ya, Bu ya. Iya, Tapi ini masih terdengar jelas, Bu ya. jelas Pak. Oke, saya coba stop sharing dulu yang ini. Stop sharing. Saya coba buka Excel. Ini Excelnya saya sedang menghitung dulu sesuatu. Nah, kita buka Excel ini tadi seperti yang tadi saya jelaskan. Bu dan Bapak cukup membuka Excelnya, Layar lalu kita layarnya ketik. belum kelihatan Pak. Oh, betul ya, belum ya. Share kontennya, share screen. Sudah Ya, jelas, Bu? Ada? udah Pak. Oke. Ini saya tadi buka Excel dulu. Yang Excel ini saya tutup dulu. Rahasia negara. Ini Excelnya saya buka. Lalu saya ketik nama. Misalkan nama guru. Nama siswa lah boleh. Bebas. Nah, orang tua. Ya, misalkan surat Ya, panggilan lah buat orang tua ya Pak ya ya. surat panggilan. Ya. Terus di sini alamat. Alamat. Segitu. Saya coba isi di sini nama orang tua. Adik. Alamatnya Jalan Saka Toyong. 3200. Nah, seperti itu. Misalkan nama kedua ini kalau satu nanti nggak kelihatan. Nama kedua sama alamatnya. Nama 201. ketiga. Nah, 123 saja ya contohnya ya. Ya, Ade boleh Aso. Pak. Siapa lagi ya? Ana gitu. Eh, anak. Terus jalan. Jalan sambung. Suka. eh, jalan apa? Jalan Sambung sambung. gitu. Nah, nomor 45. Nah, setelah seperti ini, mau dirapihkan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Nah, saya coba rapikan ya lebih enak dilihat. Nah, setelah seperti ini kita coba save. Klik save, kita simpan di download. Yang paling gampang disimpannya di stop. Sini contoh save. Setelah beres kita buka Microsoft Word. Kita buka Microsoft Word, blank dokumen. Downloading. Kelihatan Microsoft Word-nya, Bu? Udah kelihatan Pak. Ya, udah keluar. Oke, anggap saja ada kopnya Top kepada sehat gitu. terhormat. ETH. Saya klik titik-titik, lalu di titik-titik, kan ini dengan mat, bla bla bla, begitulah ya. Anggap saja Ya. ini ada surat, surat panjang. Oh, luar biasa ngetiknya cepat sekali.
Pas sudah ada surat seperti ini. Nah, yang ingin kita isi adalah yang ini. Yang ingin kita isi adalah yang kepada yang terhormatnya siapa, di mana. Sampai sini mudah-mudahan ngerti. Kita lanjutkan. Nah, tadi yang saya bilang di sini kita akan mulai start mailbox-nya ada di menu itu ada mailing. Mailing, start mailbox. Kita pilih yang letters. Terus setelah itu kita select ada di mana tempat yang tadi saya simpan. Use an existing list. Terus setelah itu tadi mudah-mudahan masih ingat Bapak dan Ibu, kita simpan di desktop. Cari ini contoh, lalu open. Maka ini menu-menu ini akan aktif. Kita pilih tadi di sheet mana? Sheet 1. Nah, ini kita pilih di sheet 1, tidak di sheet yang lain. Pilih, lalu oke. Menu yang ini sudah mulai aktif. Ini sudah mulai aktif. Maka kita masukkan insert merge field. Nah, nama orang tua atau alamat. Kepada yang terhormat, pasti nama orang tua, bukan alamat. Masukkan, lalu di mana? Kita masukkan lagi alamat. Cukup seperti itu. Setelah ini, kalau mau di print silakan. Tapi kalau ragu-ragu nih, sudah beres sebelum kita klik preview result. Klik. Nah, ini sudah ada. Kepada yang terhormat ada di Sakahoyong. Ini ada di sebelah sini, ada tombol 1, 2, 3. Halaman 2 sudah ada ASO. Halaman 3 sudah ada anak. Seperti itu, kalau mau di print, kita klik print dokumen. Nah, kalau mau all tinggal klik, kalau mau dari halaman mana sampai halaman tinggal klik. Oke, saya cancel di sini. Klik. Seperti itu Bu Ana. Mudah-mudahan ada pertanyaan, banyak pertanyaan. Oh iya Pak, kedengaran suara Saya saya. stop sharing dulu ya. Oh ya. Oke, gimana Bu? Oke, ada pertanyaan Pak, suratnya hasil outputnya bisa dalam bentuk PDF nggak? Kalau mau dalam bentuk Oh, PDF, bagaimana Pak? oh boleh. Mau Kalau kirim mau surat dalam bentuk elektronik, PDF, nah kalau mau dalam bentuk PDF, tinggal save as-nya saja. Save as-nya, pas save as itu jadi PDF. Atau saya coba saja ya, diperlihatkan ya. ya Pak. Lihatkan lagi. Nah, biasanya ada save, save as. Ini kalau misalkan mau satu persatu, bisa, ataupun mau langsung. Nah, di sini ini akan nyambung dengan printer. Coba satu saja. Klik. Nah, di sini kita cari yang biasanya ada, ini ada Microsoft to PDF. Klik. Nah, oke. Nah, langsung menyimpan berupa PDF. Kalau semua berarti bisa tersimpan semua menjadi PDF. Misalnya contoh satu. Save. Nah, itu sudah tersimpan PDF-nya. Jadi disimpan di mana ya? Di dokumen Pak. Dokumen ya. Ya, contoh satu. Nah, contoh ini contoh satu. Coba buka. Nah, ini suratnya sudah jadi PDF. Seperti itu. Mudah-mudahan terjawab. Cuman Pak mau tanya Pak, ini Gimana, Bu? saya gitu. Oh Ceritanya kalau iya, misalkan tadi kan Bapak ngekliknya current record. Nah, kalau ya. kliknya all, itu hasil save as PDF-nya seperti apa, Pak? Apakah ngebrebet atau otomatis dia misah satu persatu? Biasanya itu saya belum pernah nyoba Bu kalau ke PDF kan semuanya. Cuma biasanya itu ke bawah, biasanya ke bawah. Oh, jadi keluarnya Atau mau langsung kita coba ngebrebet. aja Bu, biar saya nggak ngarang gitu ya Bu ya. Kita Boleh, coba Pak. aja ya, Kita praktek aja, Pak. ya biar semua jadi ngerti juga. Nah, kita coba yang tadi ada di Word. Nah, ini dari sini tadi ya, timbul Ya. masalahnya dari sini. Print dokumen, kita coba klik all, lalu oke. Nah,
Di sini cari saja Microsoft Print to PDF. Maka ini akan di printnya ke PDF. Ini all juga yang sebelah sini, lalu oke. Nah, kita simpan lagi tadi di dokumen ya. Contoh 2. Contoh all. Nah, contoh all. Save. Sedang proses. Kita coba lihat sekarang. Contoh all. Nah, ini. Nah, sesuai prediksi Bu, ke bawah. Lebih enak Bu. Oh, cuman kan kalau mau kirim satu per satu, misalkan ke saya dalam bentuk file Ya, PDF-nya kan tentu saya nggak perlu lihat undangan yang buat Pak Ade dan Pak Sol gitu ya nah, Pak. ya betul Berarti Bu. harus Ini satu-satu dikeluarin printnya satu record ya Pak ya. ya, betul Bu. Seperti itu mungkin sudah terjawab. Ada Ini ada pertanyaan yang lagi Pak, ini dari ya ini. peserta. Jadi Eh, jadi bisa ada hubungan antara Microsoft Word sama Microsoft Excel ya. Betul iya, Pak, ada hubungan Microsoft Word dengan Microsoft Excel. Tadi sudah terlihat begitu akrab hubungannya Pak, sehingga bisa langsung terjalin. mesra ya. Insya Allah bisa Pak. Mangga silahkan ada pertanyaan kembali. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau mungkin menghadapi kendala atau Barangkali ada ada permasalahan yang siapa tahu solusinya bisa dipecahkan dengan mail merge. Kalau mau bikin rapot di QR. kira-kira bisa nggak Pak? Nah, bisa. Rapot juga bisa, Bu. Rapot bisa. Terus kalau Bapak Ibu aktif di KRT-an itu biasanya bikin surat kan. eh, untuk apa gitu itu bisa diakali dengan Melmes. Jadi namanya siapa, nomor KTP siapa, terus keperluannya surat surat apa itu bisa diakali. Saya sudah nyoba dan itu bisa diaplikasikan di KRT-an lebih mudah. Gitu. Oh iya. Maka kalau ada pertanyaan lagi Sama mau tanya Pak, kalau ya misalkan gimana? ngedit data, itu di mana Pak ngedit datanya? Yang harus Terpotong Bu? dibetuin. Gimana? Kalau misalkan udah di mail merge, pas dilihat ada yang salah. Oh namanya Misalkan misalkannya nama atau alamatnya. atau alamatnya lah Nah, begitu. Lebih baik editnya yang di itu Microsoft Word-nya atau yang di database-nya. Excel. Oh Heeh. di editnya di database-nya Bu, di Excel-nya. Nanti dari Excel-nya kita save, maka yang tadi di Word akan berubah dengan sendirinya. Oh, Lebih enak. jadi Jadi tinggal otomatis kita ya Pak betulkan ya. database-nya otomatis. Jadi Excel-nya misalkan kita betulkan, setelah kita betulkan, lalu simpan kembali, save saja. Setelah itu, maka data yang ada di Word-nya itu sudah berubah dengan otomatis. Gitu. Wah, Oke. enak sekali ini. Apalagi kalau banyak sekali yang berhubungan dengan administrasi ini lebih enak. Apalagi sekarang ada Google Sheet. Google Sheet kan bisa kita buka di mana saja. Lalu bisa kita sambungkan, datanya bisa di mana saja. Terus kita sambungkan nanti dengan Word, kita sambungkan lagi dengan kita sambung dari Google Sheet, kita sambungkan dengan Excel, lalu kita sambungkan dengan Word. Nah, ini panjang lagi urusannya. Tapi yang jelas jadi Gimana bisa di gimana mana dari saja. Google Sheet mau disambung ke Excel. Di Google Sheet sambung ke Excel, dari Excel sambung ke Word. Oh, Jadi ya ya. data Excel-nya apa namanya? Jadi up to date gitu. Oh, ini ada pertanyaan. Kalau Ya Pak untuk ini. ganti-ganti suratnya, posisi yang banyak berubahnya berada di tengah, misalkan surat tugas, gimana bisa? Ini seperti yang tadi saya coba untuk ke RT-an, Pak. Itu suratnya biasanya di tengah-tengah ada apa namanya? Ada surat apa gitu. Itu biasanya bisa, Pak. Asal diberikan jarak. Jaraknya kira-kira panjangnya kita yang tahu sebetulnya. Yang paling panjang berapa spasinya berapa atau satu tab atau bagaimana. Nah, kita kita tempatkan si nama database itu adalah di tengah-tengah tadi. Kalau mau dicoba kita coba Pak, boleh? Ya Pak, Kita dicoba coba ya. aja Pak. Yang tengah-tengah ya biar kebayang. Nah, ini ada misalnya di sini, terus di sini ini ada saya dengan titik. Kita coba pakai tab. Nah, ini ada yang kosong.
yang kosong ini misalnya, nah saya kasih 2 tab. Screen-nya belum, Pak? Nah, oh belum ya, lupa Bu, terlalu semangat. Nah ini sudah saya kasih tab, tadi ada, saya kasih tab seperti ini. Nah datanya yang ingin, nah ini saya preview resultnya saya klik dulu. Lalu saya buka lagi ke Excel. Misalnya di sini saya kasih nama surat. Nama surat. Coba di sini surat cinta. Surat cinta. Ini kan ada 7 data. Panggilan. Surat utang. Asal ini ya. Betul-betul asal. Nah, saya rapikan lagi. Saya save lagi. Klik, saya save. Lalu kita buka lagi Word-nya. Setelah kita buka Word-nya, kita coba. Nah, ini kan belum ada. Ketika belum ada seperti ini, jangan khawatir. Jangan panik. Nah, ketika ini kita buka ini saja. Karena ini, kenapa ini nggak ada di sini? Karena menambah kolom baru. Kalau tidak menambah kolom baru, maka tidak perlu kita eh, menyeleksi atau mengganti yang tadi, mengganti database-nya. Mengganti database-nya. Kita coba use. Nah, terus tadi disimpan di desktop. Klik open. Nah, shift 1. Kita lihat ini harus bertambah. Nah, bertambah ternyata. Setelah bertambah, itu sudah jelas tadi sudah sama, maka tinggal yang ini. Saya klik nama surat. Di sini saya sesuaikan. Nah, seginilah contohnya. Kita coba preview dulu. Nah, sudah ada surat cinta. Kalau mau ditebalkan, kita tebalkan. Surat cinta dari wordnya. Nah, berarti ini terlalu jauh. Segini saja. Begitu, Bapak Ibu. Kalau mau di tengah-tengah. Jadi kalau di format juga bisa ya, Pak ya? Format gimana, Bu? Ya, jadi misalkan kan ini misalkan suratnya format kepada YTH, namanya mau ditebal sama ukurannya lebih besar, Oh, bisa, Bu. alamat Bisa. di italik Kita gitu. udah bisa, sangat bisa. Ini sudah, nih misalkan contoh. Ini kan sudah seperti ini. Saya coba bold. Ini bold, terus mau misalnya gitu. Ini diperbesar, 14 misalnya. Alamatnya Maka ini misalkan hasilnya pun akan, dimiringin gitu. nah, Itu nah otomatis alamatnya misalkan berlaku untuk dimiringkan, semua. otomatis berlaku untuk semua. Bold, miring, ini 14 misalkan. Nah, kita coba. Nah, semua, itu nggak ada ya. Nah, semua sudah sama ukurannya. Begitu, Bu. Oh iya. Jadi Pak, lebih mudah lah. Gimana, Bu? ada Yes. pertanyaan ini dari Ibu Nia. Bagaimana kalau kita punya data di Word mau disalin ke Excel? Ini maksudnya bagaimana ya? Oh, punya data misalkan tabel atau apa, tinggal langsung copy saja, Bu. Misalkan saya punya data ngetik data apa ya? Saya pernah ngetik data, kalau mau di Excel kan tinggal datanya di copy lalu pindah ke aplikasi Excel, paste saja, biasanya seperti itu. Kalau hanya untuk memindahkan data. Ibu Nia, apakah Kemarin saya sudah sudah coba. puas? Kemarin saya sudah coba, ada orang yang mengirim jadwal dalam bentuk Word. Saya tidak terbiasa kalau ngotak-ngatik tabel itu di Word, maka data tadi saya pindahkan ke Excel, lalu tinggal saya rapikan di Excel, sudah jadi. Cukup sederhana, tinggal pindahin saja, copy, paste, sudah beres. Oh, Gimana Bu tapi Nia? data jadwalnya sudah dalam bentuk tabel gitu Pak di Microsoft Word? Sudah dalam bentuk tabel, sudah dalam bentuk tabel. Oh, jadi dipindahin Hanya ke tinggal Excel. menyesuaikan saja. Oh iya, tapi begitu di copy ke Excel, dia otomatis kolom, baris-barisnya itu menyesuaikan gitu. Menyesuaikan. Cuma di Oh, sana tidak akan ada merge-nya, nggak ada.
Kita yang menyesuaikan lagi Apanya, Pak? merge-nya. Jadi Oh, kalau ada misalkan merge. di Word, ya kalau di Oh, iya, Word-nya iya. sudah disatukan, maka di sana enggak kembali ke Yang, awal. oh, yang misalkan selnya udah Nah, digabung-gabung gitu betul. ya? Oh, jadi Ya, jadi kembali lagi masih ke awal. kembali lagi sendiri-sendiri. Oke. Nah, betul. Kembali ke jati dirinya, Bu. Jadi harus diformat ulang, tapi nggak perlu kita salin satu Ketik sel, lagi. Ya, nggak usah. betul. Tapi bisa tinggal sekaligus copy, paste ke Excel langsung aja. Ya, Tinggal di Excelnya betul. kita apa? Edit lagi lah ya sedikit-sedikit Edit lagi formatnya sedikit-sedikit. gitu ya. Ya, betul Oh, seperti itu. ya Mangga, lumayan berarti silakan. mempercepat pekerjaan ya, Oh ngopi-ngopi. iya, Bu, betul, Bu. Sangat cepat jadinya kalau kalau kita sudah mengetahui trik-trik cepatnya itu lumayan bisa cepat ngerjain administrasi. Iya, tapi sama nanya Pak, ini kan mail merge di Microsoft Word. Kalau di Microsoft Excel ada mail merge nggak Pak? Siapa tahu gitu. Saya, Ini mau saya coba belum pernah nyoba, Bu. mail Di merge Excel. tapi pakai Kayaknya nggak Microsoft ada, Bu. Excel. Nggak ada, Bu. Oh enggak Kalau di ya. Excel nggak ada, mailing nggak ada. Kalau di Oh Excel. iya. Apa karena Excel itu Betul, memang betul. spreadsheet ya untuk data? Untuk data, ke sebagian besar untuk data, Bu. Memang untuk pembuatan raport dan lain sebagainya itu enaknya di Excel. Jadi kita bisa ngotak-atik rumusnya di sana. Ya lumayan panjang lagi, Bu, kalau itu. Oke, silakan kalau ada yang mau Silakan bertanya lagi. Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan atau belum puas atau ada pertanyaan terkait dengan Microsoft Mas. Word atau Microsoft Excel. Ya, kita ada pendatang baru tadi sempat keluar lagi dulu terus masuk lagi mungkin masalah sinyal ya. Ya betul, biasanya sinyalnya tuh lumayan. Kalau sudah sore apalagi mendekati sore dan malam tuh luar biasa. Oh, sibuk ya. Silakan Bapak Ibu, mangga yang Pak Ade sudah cukup atau masih ada yang mau ditanyakan Pak Ade Bunyamin? Udah keren katanya Pak. Alhamdulillah. Ya, apalagi bagian administrasi kayaknya memang wajib menguasai ini, menguasai mengenai ini. Bagian bagian sosial di kemasyarakatan juga RT biasanya jarang menggunakan ini. Kalau sekretariat di KRT-an biasanya dengan adanya Melmerge ini sangat terbantu sebetulnya. Jadi RT bisa bisa apa menjalankan administrasinya dengan lebih mudah. Tidak selalu harus pakai tulisan tangan. Seperti itu. Untuk penomoran surat juga Oke, lebih mudah ya Pak. penomoran surat lebih mudah, semuanya lebih mudah. Sudah saya coba, sudah saya coba Oh, di KRT-an. Kebetulan saya RT-nya, kemarin saya oh. RT, jadi sudah dicoba, wah luar biasa. Lebih cepat membuat surat. Pak, sama satu lagi Pak, nanya Gimana, Bu? itu kan tadi datanya dalam bentuk tulisan. Kalau datanya dalam bentuk gambar itu bisa nggak ya ke merge gitu? Misalkan di Excel kan kita bisa eh, attach gambar kan dalam satu sel Oh iya. misalkan. Nah, terus di Word-nya mau dikeluarin tuh gambar, misalkan pas Kalau di foto lah ya. Melmut ini saya belum pernah. Ya, saya belum pernah nyoba, Bu. Tapi kalau mau dicoba, kita coba, Bu. Boleh, mari Pak. Masih ada waktu ya. Masih ada waktu 20-an menit lagi. 10 menit lagi kita coba. Ya, set. Layarnya Pak. Oh ya, sebenarnya saya agak ragu ini ada gambar. Ya, misalkan Kita kan pas coba. foto gitu. Pas foto Nah, ini siswa. gini, Bu ya. Misalkan ini Ya, ada pas foto, misalkan. terus kita Kemudian bisa masukin kita coba gambar. itu ya. Picture, Ya, coba picture di sini kemarin ada foto-foto. Yes. Nah, ada foto Bu Ana, foto Bu Sekar, ya boleh Pak. foto Bu Ana maksudnya.
Wah, Dikecilin. Mungkin. kan. Nah, kalau saya kenapa ragu, Bu? Karena memang ini tidak masuk di sel. Coba diklik Masuk di sel kanan berapa ini? propertinya, coba Pak. Properti gambarnya. Tidak ada, tidak ada. Format picture Pak. Ini hanya Di, itu saja. Tidak ada format picture untuk di itu Pak. Bukan format picture. Coba diklik kanan lagi yang size and properties. ini. Nah, itu dia kalau propertinya dia ngikutin si sel, coba properties. Ini. Nah, move and size with cell. Oh, ya. Itu dia ngikut nggak? Saya sudah Kira-kira lihat. coba tambahin satu gambar lagi. Iya, betul. Ini. Kita coba satu dulu, Bu. Kalau berhasil satu berarti berhasil. Klik, saya save lagi. Ya, Wah, ini saya juga jadi dapat ilmu nih. saya Nah, juga kita kan coba nanya. sebelah sini saja ya. Coba. Iya, Pak. Foto Anda. Oh, klik. Nah, di sini ternyata belum ada. Kita seperti biasa, use an existing list. Kita pilih desktop. Oh, open. Ada ternyata. Tapi bisa Yes. masuk nggak ya? Tapi tidak masuk. Pas foto. Nggak ada. Oh, sorry. Ininya View belum saya ini. result udah ada. Sorry. Tapi coba di Result. hasilnya berarti Oh, hasilnya tidak ada. ya Ya sudah berarti jadi, tapi hasilnya tidak ada. oke, berarti Seperti yang itu, Bu bisa ya. berarti yang bisa dioper itu, yang bisa diambil itu adalah dalam bentuk teks ya Pak ya. Teks, ya betul, Bu. Kalau teksnya berupa tanggal gitu bisa nggak Pak? Kalau tanggal bisa, Bu. Formatnya berubah atau ngikutin Excel atau maksudnya Kita coba formatnya saja, bisa Bu. ngikutin bahasa Indonesia gitu. Nah, kita coba saja yang ini. Yang ini pas foto kita rubah jadi tanggal. Atau pas fotonya tetap, Bu ya. Ya biar. Tanggal 23 April 20. Misalnya. Kita save lagi. Kita di sini. Biasanya ini nggak usah. Harus begitu. Nah, formatnya ternyata berubah. Tadi 24 April, Itu format tanggal di Excel kan dikenali tanggal di ya. ya. Lalu Kita coba sebentar, Bu. Kita coba ganti jadi tanggal saja. Dan sama ternyata. oh, berarti Tidak sesuai dengan tanggalnya dikenali sebagai itu ya, bukan formatnya yang dilihat, tapi sebagai formatnya. bilangannya, bilangan penanda Jangan. tanggalnya. Ya, Seperti itu. ya Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan yang hadir di sini? Nah, silakan Bapak Ibu. Oh, atur nuhun Pak Ade. Mangga wilujeng munggat saum. Ya, mengikuti teknik Pak Ade sebelumnya, apakah kita hitung saja sampai 5? Sebenarnya kita masih punya waktu 15 menitan lagi. Jika ada yang mau ditanyakan, cara-cara membuat atau menyusun, menggabungkan Excel dengan Microsoft Word agar surat menyurat, administrasi bisa lebih mudah, nggak perlu copy paste satu persatu. Pak Ibu, masih ada waktu
15 menit lagi. Oh, jangan lupa itu presensi, Bu. Oh iya, jangan lupa Bapak Ibu, kami mohon untuk mengisi presensi yang linknya sudah disebar di bagian chatting. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Oke, kalau Bapak Ibu sudah puas atau siapa tahu mau lihat lagi tutorialnya, nanti tunggu link YouTube-nya ya Pak Ade ya. Ya, betul, Bu. Nanti kita coba share link YouTube-nya. Ya, itu bisa di stop, play lagi, ulang lagi. Demikian. Saya cukup, Bu ya. Oke. Sudah Pak Ade, nggak ada lagi yang mau disampaikan? Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Oh ya, terima kasih Pak Ade, terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dengan ini penjelasan tutorial cara membuat surat dengan mail merge kami sudahi sampai di sini. Selamat sore, selamat munggahan bagi Bapak Ibu yang beragama Islam. Saya kembalikan Iya. kepada host Ibu Sekar. Ya, ya terima kasih Pak Ade, Ibu Ana atas penjelasannya. Dari tadi saya terdiam, itu terkesima gitu ya, melihat yang tadinya word yang saya hanya bisa menulis ternyata itu banyak sekali yang tidak saya pahami dan tidak saya ketahui. Kalau misalkan kuliah itu berapa SKS mungkin ya, berapa tahun saja. Ternyata di dalam satu word saja sudah banyak sekali itu ilmunya. Terima kasih sekali Pak Ade atas ilmunya dan ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, terutama dalam hal administrasi yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Ade. Untuk mengakhiri room ini, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ade yang sudah memberikan materinya, ilmunya yang sangat luar biasa, juga Ibu Ana yang sudah mendampingi Pak Ade dalam acara ini, dan juga para peserta yang lainnya, Bapak Ibu hebat. Terima kasih sudah bisa bergabung di room kami. Akhir kata, mohon maaf apabila tidak puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.